Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatus Shadaqah, bab anjuran zuhud dan qanaah. Kita masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu qalbul kabiri sabban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Rawahu muttafaqun alaihi kata Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hati orang tua selalu muda dalam dua hal. Yang pertama dalam cinta dunia, dan yang kedua panjang angan-angan. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Ummu Walid radhiyallahu anha, anak perempuan Umar radhiyallahu anhu, berkata bahwa pada suatu senja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah lalu bersabda, tidakkah kalian merasa malu? Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah yang telah terjadi ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian menyimpan makanan lebih daripada yang kalian perlukan. Kalian membangun rumah lebih dari keperluan, dan kalian memiliki angan-angan yang panjang sehingga kalian tidak dapat mencapainya. Apakah kalian tidak merasa malu karena kelakuan demikian? Diambil dalam kitab At-Targhib. Seharusnya manusia membangun rumah sekedar keperluannya saja. Tidak layak baginya membangunnya lebih besar dari keperluannya. Begitu pula harta yang dikumpulkan yang melebihi keperluan tidaklah dibenarkan. Harta yang melebihi keperluan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, dan di hadapan beliau para sahabat duduk melingkar. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, kami memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa di antara kalian yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, segan terhadapnya, maka penting baginya untuk tidak menghabiskan waktunya walaupun satu malam tanpa membayangkan kematiannya. Penting baginya untuk menjaga perutnya dan yang di sekitar perutnya. Ia harus menjaga kepalanya serta yang ada di sekitarnya. Ia juga harus selalu ingat kepada mati serta akibatnya. Sangat penting baginya agar ia meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia. Diambil dalam kitab At-Targhib. Ulama menulis bahwa maksud menjaga kepalanya adalah agar kepalanya tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu untuk mengabdikan diri atau menghormatinya. Jangan menundukkan kepala walaupun sedikit ketika mengucapkan salam kepada seseorang. Dan perkataan serta yang ada di sekitarnya adalah termasuk mata, telinga, lidah, dan lainnya yang ada di kepala. Maksud menjaga mulut adalah menghindarkan diri dari makanan yang meragukan. Dan maksud di sekitar perut adalah anggota badan yang berdekatan dengan perut, seperti kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata bahwa sangatlah penting untuk membaca hadis ini sesering mungkin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, malulah kepada Allah sebagaimana Dia berhak
agar kita malu kepadanya. Kami berkata, ya Rasulullah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami semua malu kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, bukan malu yang biasa, tetapi haknya adalah agar kita malu kepadanya, yakni seseorang itu harus menjaga kepalanya serta apa yang ada di sekitarnya, harus menjaga perutnya serta mengingat kemusnahannya setelah mati akan menjadi tanah. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus meninggalkan kecantikan dan keindahan dunia. Yang dalam kitab At-Targhib. Sering-sering mengingat mati sangatlah penting untuk menjadikan seseorang tidak peduli kepada dunia serta memendekkan harapan dan cita-cita dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengingat mati sesering mungkin. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah zahid yang paling besar? Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak melupakan mati serta hakikatnya bahwa setelah mati ia akan hancur lebur, orang yang menjauhkan dirinya dari kelezatan dunia dan kecantikannya, orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia, tidak yakin dengan hari esok, dan ia menganggap dirinya di kalangan orang-orang yang sudah mati. Diambil dalam kitab At-Targhib, yakni menyadari bahwa tidak lama lagi pasti akan mati dan akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sebanyak-banyaknya sesuatu yang memusnahkan segala kelezatan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan sempit, maka akan menjadi asbab kemudahan dan kelapangan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan berada, akan menyebabkan berkurangnya pembelanjaan untuk dirinya sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah selalu perkara yang dapat menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau melihat sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat perkara yang memusnahkan segala kelezatan dan keindahan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan senang dan kaya, maka akan menyebabkan kesempitan, mempermudah menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam keduniaan. Dan orang yang mengingatnya dalam keadaan sempit akan menyebabkan kesenangan. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat kita lanjutkan pada pertemuan pagi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan, dan kita niat untuk bisa mengamalkan serta menyampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.